Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak guru sekalian, kita mulai ke modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Tujuan CGP sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini, nanti Bu, untuk motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam diri siswa itu, diri kita sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik tadi adalah motivasi dari orang lain, seperti itu. Nah, disiplin positif ini menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser terbagi menjadi 4, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua berlaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ya. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, untuk mengontrol diri orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Maka disiplin di sini itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk semua perilaku memiliki tujuan, yaitu melalui teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, poin ketiga inilah yang perlu kita tanamkan di diri kita. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer, dan juga segitiga restitusi. Nah, nanti akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diri diterima, yang keempat adalah ketenangan, dan kelima adalah kebebasan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, itu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya, seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Lanjut, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Mereka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Baiklah, Bapak Ibu guru sekalian, dari modul 1.4 ini ada keterkaitan dengan modul 1.1. Nah, ini tugas kami di guru penggerak yang seperti itu, yang kita mengaitkan setiap modul yang telah dicapai itu dikaitkan satu sama antara satu dan lainnya. Itu yang disebut dengan antar koneksi, itu ya. Nah, di sini kaitankan dengan modul 1.1, yakni Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka,
Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi motivasi diri kita, Bu, maka itu yang jadi menjadi motivasi yang sangat baik untuk kita terapkan. Nah, itu yang akan kita terapkan ke siswa kita. Dia disiplin bukan hanya karena dia takut sama gurunya, tetapi disiplin itu ada timbul dari sendiri seperti itu. Dan itu disebut disiplin internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk jadi motivasi eksternal. Berarti terkadang kita perlu juga motivasi eksternal dari orang lain dibanding dari dalam diri kita sendiri. Motivasi dari kita dan perlu juga butuh dari motivasi dari lain. Dan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita juga akan belajar tentang kebajikan universal itu apa saja. Sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, pertanggungjawaban atau peran Torship, ya itu bahasa Inggrisnya Bu ya, saya kurang terlalu baik bahasa Inggrisnya. Itulah suatu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dan umumnya. Adapun artinya lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya lakuni dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keadaan Sikap Mereka, cetakan kelima 2013, halaman 190. Ini adalah penerbitnya atau yang menciptakannya dari bukunya. Lanjut. Nah, pada modul 1.4 juga terkait dengan modul 1.2. Nah, tadi modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan terkait modul 1.4 juga terkait dengan modul 1.2. Yaitu pada modul 1.4 kita juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi. Apa saja sih nilai kebajikan universal itu? Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini. Nilai kebajikan universal yang juga telah diperkenalkan modul 1.2 berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya di Dan Carson 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dirinya akan terbangun seperti itu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah Ibu Bapak dan Ibu Guru semua, kita ini sekarang sudah IKM, jadi kita harus bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu sudah di kurikulum kita untuk kurikulum kita belajar. Nah, itu apa? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbandingkan global, bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi nilai-nilai karakter pada murid kita. Jadi nilai kebajikan inilah yang harus diterapkan ke murid-murid kita untuk sekarang dan untuk masa ke depan. Baiklah, nah untuk terkait modul 4 dengan modul 3 yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, itu terkait dengan visi guru penggerak nih, Bapak Ibu semuanya yang berpihak pada murid tentunya menjadi sebuah visi untuk setiap guru menjadi pribadi yang bergerak. Nah, itu visi yang berpihak pada murid, itu visi guru penggerak, dan menggerakkan sesama guru. Nah, seperti kita sekarang untuk Bapak Ibu ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar kita bersama berkolaborasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, bergerak untuk perkenalkan budaya positif bahwa murid kepada perubahan positif. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita mulai belajar bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita.
Budaya positif belajar tentang 3 motivasi seorang dalam disiplin. Nah, ada 3 motivasi Bapak Ibu. Kita dalam disiplin ini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya Bu Bapak Ibu ya. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, ini motivasi dari luar. Karena dia takut dihukum atau dia tidak nyaman lah kalau misalnya misalnya seorang murid tidak melakukan disiplin, tidak mati gurunya seperti itu. Dan ketika kenyamanan dia tidak ada rasa takut tadi, maka mereka tidak akan melanggar, kadang akan melanggar dari disiplin tadi, karena motivasi itu dari luar, bukan dari pribadi atau dari dalam diri sendiri. Nah, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini adalah tingkat atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk dapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, kadang kita kalau anak kita, ayo nak, nanti dapat 10 ibu kasih permen seperti itu kan? Dia semangat untuk mendapat nilai baik. Dia itu karena mendapat hadiah dari ibu gurunya. Itu juga motivasi eksternal kayak gitu. Tapi kadang juga kita sesekali boleh lah kalau kata saya kita memberikan motivasi yang kedua ini untuk menambah semangat anak-anak. Cuma terkadang juga kalau anak itu tidak dikasih hadiah, ilmu karena mereka akan merasa malas seperti itu. Cuman ya tidak apa-apa menurut saya seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu yang tugas kita, ya, supaya mereka menjadi diri sendiri. Mereka tanpa kita berikan iming-iming, tanpa takut dihukum, mereka melaksanakan kedisiplinan itu. Yang ini yang perlu kita tetapkan kepada siswa kita. Orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan. Mereka akan melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri kita. Begitupun kita sebagai guru seperti itu. Kedisiplinan itu ada dalam diri kita. Kalau kita takut sama kepala sekolah misalnya, takut sama pengen dilihat sama orang, gitu, disiplin. Nah itu tidak lama. Jadi kalau ada dalam diri kita, walaupun bagaimanapun tanpa kepala sekolah melihat kita, mengintai kita atau teman kita melakukan disiplin itu ada pada diri kita sendiri. Semoga di sekolah kita ini nanti kita semua guru dan anak kita mendapatkan disiplin fisik tadi. Nah, dalam modul 1.4 budaya positif, nah ini yang sedang kami pelajari modul 1.4 itu tentang ada 5, yaitu teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga yang sudah saya awali tadi, yaitu berkaitan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3. Dan ini yang untuk modul 1.4 inilah. Yang pertama yaitu tentang teori motivasi. Nah, teori motivasi ini perilaku manusia ini ada 3. Nah, tadi saya ulang lagi Bu ya. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya misalnya. Ya seperti itu. Itu motivasi eksternal. Ya, jadi takut kalau bisa tidak melakukannya, takut mendapat nilai kecil, takut kena marah, misalnya takut dihukum, misalnya seperti itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau saya dapat nilai besar, nanti dapat hadiah dari ibu guru atau seperti itu. Kalau saya rajin belajar, nanti dapat hadiah. Itu merupakan motivasi eksternal. Seperti itu. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin bersih. Nah ini tujuan kita Bu. Tujuan kita adalah mendidik siswa kita supaya siswa kita dia mempunyai disiplin positif pada diri mereka sendiri. Itu yang akan kita terapkan. Insya Allah semoga dengan kita belajar bersama-sama tentang disiplin positif ini, anak kita juga akan lebih meningkat untuk kedisiplinannya. Kita berusaha berjuang demi sekolah kita ya Bapak Ibu guru ya. Lanjut Bu.
Nah, yang kedua itu hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata ini yang tidak perlu kita terapkan. Kadang kita menghukum anak itu tanpa kita berpikir dulu, ya. Kadang kita ini mungkin itulah sebagai guru ini berat ya Bapak Ibu ya. Kita ini kadang tidak melihat kondisi siswa kita, mengapa dia datang terlambat, mengapa mereka tidak mengerjakan PR. Mungkin ada suatu hal yang ada di rumah mereka seperti ini. Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada siswa kita. Tanpa kita harus langsung menghukum mereka, kita harus lebih bijak untuk menanggapi anak-anak seperti itu. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan berupa dampak dari pemberian penghargaan. Iya. Kadang kalau kita ngasih penghargaan itu dia ketergantungan sama kita Bapak Ibu guru. Kalau saya mau belajar kalau ada hadiah, kalau dapat iming-iming dari seorang guru, dan mereka kadang tergantung akan tidak belajar lagi karena tidak dapat hadiah seperti itu. Tidak lama. Ya, ini termasuk juga adalah motivasi eksternal seperti itu. Pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Seperti itu bayangannya Bu ya, Bapak Ibu ya. Sama saja dengan dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan juga ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan matikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut Bu. Nah, tindakan guru. Nah, di sini kita lihat tindakan guru dan hukuman atau konsekuensinya. Sini ada contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa? Ini suatu hukuman. Iya, suatu hukuman karena 100 kali itu buat anak itu tersakiti secara langsung, ya capek dia. Dia 100 kali kalimat itu bukan kalimat yang sangat beda, apalagi kalau anak SD kita suruh bikin kata seperti itu kasihan. Itu suatu hukuman itu Bapak Ibu ya, karena mungkin kita tidak sadar menghukum seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Padahal bisa kita tanyakan dulu mengapa dia terlambat seperti itu. Ya, atau mungkin dia di rumahnya atau dia habis sakit, atau mungkin dia bangun siang, tuh kita tanyakan itu dua kali dulu ya. Menghukum seperti itu ya perlu kita pikirkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Mungkin biasanya konsekuensi ini dilaksanakan Bu kalau kita sudah ada keyakinan kelas seperti itu. Jadi dia menggantikan kertas tugas teman dicoret-coret. Nah, itu bukan hukuman Bapak Ibu ya, karena dia harus bertanggung jawab. Biasanya ada nanti kita bahas tentang keyakinan kelas sudah ada, karena perlu nanti untuk depannya, untuk belajar sekarang kita adakan keyakinan kelas buat siswa-siswi kita. Itu biasanya wali kelas yang melaksanakannya. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Nah, ini konsekuensi juga karena dia mungkin tidak sengaja, perlu dibersihkan ya. Karena kalau tidak dibersihkan ya bagaimana, seperti itu. Ini bukan hukuman ya Bapak Ibu, ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, akan tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini kami kemarin itu ada perbedaan pendapat. Ini hukuman atau konsekuensi? Cuman ya itu tadi karena kita yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu konsekuensi, ada yang mengatakan hukuman. Oh, dia konsekuensi, itu mungkin sudah ada perjanjiannya, sudah ada dari awalnya itu. Kalau misalnya kamu tidak pakai sepatu, tidak pakai sepatu hitam, kamu tidak boleh. Nah, mungkin seperti itu. Dia itu sudah ada kesepakatan dari awal, maka bisa dikatakan konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan,
dari awal ya itu termasuk hukuman seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Ya itu mungkin kalau bisa dia berolahraga mungkin ya termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman konsekuensi nanti pun tadi dan restitusi. Nah, hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, perbedaan tersebut adalah bahwa disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Iya betul tuh. Ya udah konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa atau antara sekolah peraturan sekolah dengan untuk kesiswanya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru sudah dibahas. Ya jadi tidak langsung peraturan dari kepala sekolah tidak atau dari guru tidak. Itu sudah kita bahas dari dengan suatu musyawarah untuk mufakat. Itu biasa seperti itu bisa dikatakan konsekuensi. Nah, seperti itu perbedaan dari hukuman. Tapi kalau tanpa konsekuensi, tanpa kesepakatan itu termasuk hukuman. Seperti itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, pada pelanggaran. Di hukuman apa? Ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tadi kalau misalnya tadi sepatu hitam, memang kita diatur pakai sepatu hitam. Kalau tidak pakai sepatu hitam, maka dia akan mendapat sanksi. Nah itu udah konsekuensi dari awal. Makanya kemarin itu kami ada berdebat sedikit itu ada yang melakukan hukuman karena siswa itu tidak pakai sepatu seharian. Seperti itu. Pada konsekuensi berita dibuat tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Iya, tidak dia dibuat nyaman untuk jangka waktu yang pendek, tidak dalam waktu panjang. Mungkin kalau kita beri hukuman yang kelewatan yang seperti tadi, dia merasa sakit, merasa kesal, atau yang tersakiti lah seperti itu. Di sini misalnya 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Nah, pertama kerjakan nak. Oke, 2 kali. Kalau 3 kali ya sudah nak. Kalau 3 kali mengerjakan ya kamu itu kasih tugas lain seperti itu. Atau melakukan kegiatan luar kegiatan pembelajaran serta ngobrol, itu akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa mengingatkan murid untuk konsekuensi ya. Nanti Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Yang kedua membuat anak sakit tidak mampu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu bedanya. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplinan. Paksaan hukuman itu. Kalau yang konsekuensi stimulus satu tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau misalnya dihukum itu dia menyembunyikan kesalahan, karena anak itu tidak jujur Bu. Kalau kita hukum kan takut dihukum. Mereka tidak jujur. Tapi kalau sudah ada konsekuensi, sudah ada kesepakatan dari awal, mereka itu untuk mematuhi peraturannya kan sudah ada kesepakatan dari awal seperti itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, betul. Karena anak itu kadang dia langsung marah juga sama kita. Kan kadang jangan harap kadang anak kita marah dia melawan kita, karena kita tanpa ada lagi kesepakatan seperti itu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara kok konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah ini akan kita bahas Bapak Ibu, nanti juga akan ada video saya Bu ya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, ini nanti ada anak yang tidak disiplin, nanti kita harus melakukan restitusi. Itu ada trik-triknya Bapak Ibu guru yang kita pelajari, itu ada 3 nanti kita pelajari Bapak Ibu ya. Nah ini ada satu video
Coba yang dulu coba. Nah ini video. Nah video ini adalah tugas saya Bapak Ibu Guru, tugas modal titik 4 tentang demonstrasi kontekstual. Ini Bapak Ibu buat dari kantor Bapak Ibu ya, tugas saya, tugas saya kirim juga dulu. Suatu berdialog yang dilakukan guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ada tiga segitiganya, yaitu menstabilkan identitas, variasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Di sini ya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Melibatkan pengakuan dan permintaan perasaan serta tingkat siswa bahkan jika beda kelompok persamaan. Proses menciptakan kursi bagi pendidik untuk memperbaiki usaha mereka sampai mereka pada mereka dan kasus pertama, jadi sudah nah ini kasus pertama. Yang pertama adalah guru menstabilkan identitas Bapak Ibu, menanyakan kenapa dia marah dan sebagainya. Dari suaranya Bapak Ibu, translasi. Nah, itu kepada tindakan yang salah. Ya, di sini anak kita kasih penguatan dulu dia, ya, seperti itu. Kenapa dia melakukan tindakan yang salah tadi? Betul tidak? Itu sesuai tidak? Gitu. Yang dilakukan dia seperti itu, Bapak Ibu Guru ya. Menanyakan keyakinan. Kan kita udah buat kesepakatan Bapak Ibu keyakinan itu ya. Apa sesuai tidak tindakan dengan keyakinan kelas? Nanti anak itu akan berbicara dia. Tidak sesuai Bapak Ibu Guru. Jadi dia tidak sesuai, maka dia menyadari, oh berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas. Itu kesimpulannya. Jadi anak itu bijaknya kita panggil, kita tanyakan dulu. Ya langsung kita marah-marah, Bu, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Menghukum anak dengan sepihak seperti itu. Dengan diskusi inilah kita harus bijak sebagai guru, harus bijak dalam kita mengatasi siswa kita yang bermasalah atau tidak disiplin. Mungkin anak agak lebih nyaman Bapak Ibu ya, dia melakukan kesalahan, dia akan minta maaf kepada temannya dan dia akan menyadari. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Nah ini kasus kedua Bapak Ibu, ini memang dua kasus yang harus dilaporkan atau kami selesaikan. Ini stabilkan identitas. Mengapa dia terlambat? Riko kenapa terlambat? Rupanya dia Riko ini dia tidurnya terlalu larut malam Bapak Ibu. Dia main game, main HP, jadi dia ngaku sehingga dia bangun kesiangan. Nah, dia mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa Riko ya, manusia juga melakukan kesalahan itu biasa. Seperti itu. Asal kita ingin perubahannya. Di sini menanyakan kira-kira apa yang dia langgar seperti itu. Ya. Disiplin ya, dia tidak disiplin karena tidak masukkan dengan terlambat. Dan itu guru juga nanti akan disesuaikan dengan bersama wali orang tuanya untuk saling memberikan masukan atau kepada diri kos tidak terlambat lagi atau membangunnya dari awal, mengontrolnya di rumah sebagai orang tua walinya seperti itu. Jadi kau pun menyadari kesalahan dia.
6 Bapak Ibu ya. Mungkin untuk nanti tindakan lainnya seperti ini Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar untuk segitiga restitusi ini. Baiklah, itu kita lanjutkan dengan materi selanjutnya Bapak Ibu guru. Ini materi selanjutnya samping itu ya. Kita lanjutkan. Boleh Ibu langsung aja ya. Sukses kosongnya Bu, lanjut aja Bu, lanjut aja yang ini lanjutkan saja. Nah, ciri-ciri ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ditanyakan, memang kita punya kesalahan, tetapi kita harus bisa berubah dan kita harus belajar dengan kesalahan itu. Karena maksudnya memang salah Bapak Ibu ya. Memperbaiki hubungan, ya tawaran bukan paksaan ya. Ditawarkan pada siswa, apa mau berubah atau tetap tidak melanjutkan perbuatan yang tidak baik. Mungkin nanti anak-anak bicara. Institusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Betul. Institusi mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Betul. Sendiri adalah cara yang paling baik. Institusi fokus pada karakter bukan tindakan. Institusi fokus pada solusi. Jadi guru memberikan solusi kepada siswa kita. Bagaimana supaya dia tidak terlambat, misalnya bagaimana supaya dia tidak marah-marah kepada temannya seperti itu. Institusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Iya, dia nanti akan memohon minta maaf dan kesadaran diri dia sendiri. Karena dengan cara kita segitiga institusi ini, itulah yang terbaik buat siswa kita. Jadi yang untuk penghukum, penghargaan itu kalau bisa kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Dengan segitiga institusi lah yang terbaik kita mengatasi supaya siswa kita disiplin. Segitiga institusi yaitu yang pertama tadi sudah kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Ada 3 kasus pelanggaran. Langkah-langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu mengapa dia terlambat seperti itu Bapak Ibu, mengapa dia marah seperti itu. Terus mengubah paradigma bahwa murid itu gagal dan mengganti dengan paradigma bahwa murid akan menjadi orang yang sukses. Tadi ya wajar lah nak kamu melakukan hal seperti itu, kamu marah, tapi Ibu alhamdulillah menghargai kamu tidak melakukan tindakan yang lebih lagi, misalnya kamu langsung memukul. Nah itu kita hargailah. Mungkin kita kesalahan itu perlu kita tanggapi. Oh wajar kalau kita marah, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi, misalnya kamu memukul atau kamu marah-marah yang berlebihan sehingga terjadi perkelahian. Itu sudah suatu penghargaan buat dia. Kita harus seperti itu. Validasi tindakan. Nah, kita melakukan validasi tindakan melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya memvalidasi alasan apa dia melakukan tersebut atau apa yang akan lakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang diinginkan. Nah seperti itu, jadi kita tanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Nah seperti itu. Nah langkah tadi kita menanyakan keyakinan kelas. Apa yang keyakinan apa yang dilanggar? Tadinya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa keyakinan kelas dibuat sebelumnya? Ketiga, langkah segitiga institusi ini menjadi sebuah budaya positif untuk kita lakukan. Inilah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut Bu. Ini segitiga dan kita bahas tadi Bu, lanjut saja. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Stabilitas sudah ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh tadi Bapak Ibu ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa selesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk selesaikan masalah. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri seperti itu. Itu kata-kata kita dalam menstabilkan identitas tadi. Terus tuh, nah ini yang paling kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau needs kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kau bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul seperti itu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah itu kata-kata di variasi kebutuhan. Jadi ada kita kata seperti itu. Lanjut. Mereka keyakinan, nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kami ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dari 3 institusi tadi. Nah sekarang kita kembali ke nilai-nilai kebijakan besar. Sekarang kita lanjutkan yaitu nilai kebijakan universal, yaitu nilai sifat-sifat penting manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap pelaku kekuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai kebajikan diyakini seorang maka positifnya akan terbangun. Ini nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, ada 6 ya profil Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, berdaulat kritis, berkepentingan global, bergotong yang Nah ini yang akan kita tanamkan siswa kita. Mengapa tidak patrol saja? Mengapa harus naik kelas? Nah nanti kita ada juga bu kemarin tuh anak-anak juga kita bertanya kelas sudah seperti itu, nanti itu daftarkan di kelas-kelas masing-masing, itu yang kita buat insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita mulai dari sekarang. Lanjut aja bu, lanjut saja bu. Budaya positif, ya peraturan kelas sudah, lanjut bu. Nah perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, nah ini ada beda ya bu ya, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ada bedanya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga boleh dilihat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sedangkan kesepakatan kelas disuruh dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diambil bersama oleh guru dan bersama proses pembelajaran. Dan jadi peraturan misalnya ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan adalah tanggung jawab. Tuh, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan itu menghormati orang lain, bahasa seperti itu. Jadi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tapi keyakinan adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturannya Bapak Ibu ya. Untuk keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker, keyakinan adalah kesehatan dan keselamatan. Oke, lanjut aja bu, lanjut. Itu 5 kontrol, lanjut bu, 5 kontrol. Lanjut. Nah ini kebutuhan ya, nanti kita kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Pertama ada pertanyaan dulu ya, pertanyaan hidup, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah coba 5 kontrol lagi bu, yang ulang itu yang 5 kontrol lagi kita.